pertemuan kali ini kita akan bahas tentang business rule atau aturan bisnis. Organisasi formal atau badan usaha bekerja berdasarkan aturan-aturan dan seperangkat hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan. Prinsip-prinsip pengendalian yang tertuang dalam aturan-aturan tersebut disebut dengan aturan bisnis atau business rule. Nah, aturan bisnis itu sendiri memiliki peranan dalam menentukan desain basis data. Aturan bisnis ini perlu diterapkan ke dalam basis data yang akan dibangun dan harus dapat diakomodasikan ke dalam satu sistem. Nah, menurut Business Rule Group tahun 1993, aturan bisnis adalah pernyataan yang mendefinisikan atau membatasi beberapa aspek bisnis. Adanya aturan-aturan bisnis ini dimaksudkan untuk menegaskan struktur bisnis atau untuk mengendalikan atau mempengaruhi perilaku bisnis. Nah, aturan bisnis ini biasanya dituliskan dalam dokumentasi sederhana yang terkait sistem yang dibangun dan dihubungkan dengan spesifikasi kebutuhan fungsional. Ya, jadi suatu organisasi itu pastinya memiliki satu aturan bisnis, ya, karena aturan bisnis itu mencakup semua yang ada di dalam aturan-aturan yang ada dalam bisnis tersebut, ya, dalam satu organisasi tersebut. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi tentang aturan bisnis, ya. Business rule terdiri dari fakta, kemudian constraint, actionable, computation, dan inferences. Ya, fakta atau facts itu apa? Ya. Fakta, ya, adalah pernyataan yang benar tentang bisnis. Jadi aturan bisnis ini bersifat fakta, artinya benar, ya, benar-benar ada di dalam bisnis tersebut. Contoh, setiap mahasiswa memiliki kode unik berupa NIM. Itu fakta, ya, benar, ya. Tidak ada sekalipun mahasiswa, ya, tidak ada sekalipun mahasiswa yang tidak memiliki NIM, ya, yang tercatat di dalam suatu sistem akademik, ya, khususnya mahasiswa pasti memiliki NIM, karena NIM itu adalah nomor induk mahasiswa dan pastinya berbeda, ya, pastinya berbeda. Kemudian setiap pesanan makanan dikenakan pajak, ya. Constraint, ya. Constraint ini artinya membatasi aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user, ya. Constraint membatasi aksi-aksi yang boleh dilakukan oleh sistem atau user. Misalnya kita berkunjung di suatu sistem informasi, ya, ke suatu sistem informasi, baik itu sistem informasi siakat atau sistem informasi pemerintahan, ya, pasti itu akan dibatasi aksi-aksi yang hanya boleh kita lakukan. Kita bisa mengakses tapi kita tidak bisa mengambil. Itu, ya, constraint. Kita membatasi aksi apa yang wajib kita lakukan dan yang hanya boleh kita lakukan. Begitu, ya. Kemudian kata-kata kunci dalam membuat pernyataan constraint biasanya terdiri dari kata harus tidak boleh, dan hanya. Itu biasanya kata kunci yang digunakan oleh membuat pernyataan constraint, ya, dalam membuat pernyataan constraint. Nih contohnya,
hanya user yang sudah terdaftar saja yang bisa memesan paket wisata. Ya, ini contoh ya, contoh. Misalnya untuk mengikuti mata kuliah, ya. Pastinya hanya mahasiswa yang sudah terdaftar di semester tersebut dan terdaftar di mata kuliah tersebut yang bisa mengikuti perkuliahan seperti itu. Kemudian contoh yang berikutnya, pemilik rekening yang berusia di bawah 17 tahun harus menyertakan surat penjamin dan tanda pengenal orang tuanya. Itu dibatasi ya, umur di bawah 17 tahun harus menyertakan surat penjamin ya, surat ada jaminan dari orang tuanya begitu. Itu yang khusus pemilik rekening. Masih banyak ada lagi contoh yang lain ya. Kemudian kuantiti barang yang diinputkan harus lebih dari 0. Kemudian ukuran file attachment hanya boleh maksimal 5 MB. Saya rasa teman-teman pernah mengupload berkas ataupun file dalam satu sistem yang di bawah situ ada catatannya bahwa file yang hanya boleh diupload itu maksimal ukurannya 10 MB atau 5 MB. Jadi kalau melebihi daripada 10 MB atau 5 MB, otomatis file kalian tidak bisa diupload. Ya udah, solusinya kurangi ya, kurangi filenya. Ukurannya ya dikecilin ukurannya. Tuh. Kemudian action enable. Action enable ini adalah suatu aturan yang memicu terjadinya beberapa aktivitas di bawah kondisi khusus atau tertentu. Pernyataan action enable biasanya ditulis dengan situasi jika kondisi benar atau kejadian tertentu terjadi ya. Jika maka sesuatu akan terjadi. Jika kamu mengklik ini, maka kamu akan login. Seperti itulah ya. Contoh nih, jika stok barang kurang dari 5, maka diberi arsir warna merah. Ya. Jika stok barang kurang dari 5, maka diberi arsir warna merah. Jika kamu tidak masuk kuliah hari ini, maka sertakan surat keterangan. Itu bisa juga. Jika password yang dimasukkan kurang dari 8 karakter, maka keluar pesan. Password Anda kurang dari 8 karakter, silakan coba lagi ya. Pernah seperti itu ya. Saya buat email tuh, buat akun email atau buat akun media sosial atau yang lain. Diperintahkan untuk memasukkan password gabungan karakter, simbol, dan lain-lain. Kalian hanya memasukkan karakter saja ya. Masih ada perintahnya yang keluar ya. Ada perintah yang keluar bahwa password yang Anda masukkan ya, password yang Anda masukkan adalah password yang salah. Kemudian ada perintah yang di bawah, kalian harus menyertakan password gabungan antara simbol, angka, dan karakter gitu. Silakan coba lagi tentu ya. Kemudian contoh berikutnya, jika file attachment lebih dari 5 MB, maka keluar pesan bahwa ukuran attachment lebih batas yang diizinkan gitu. Misalnya ya, contoh yang tadi ya, pernah mengupload file atau sedang melakukan pendaftaran di suatu situs. Jika file kalian kebesaran, ya, sementara attachmentnya sudah ditentukan, maka file kalian tidak bisa terupload. Maka akan keluar pesan ya, maka akan keluar pesan bahwa file Anda melebihi batas yang diizinkan. Silakan diulang kembali, gitu ya.
Kemudian inference ya. Inference ini sebenarnya mirip dengan action enablers ya, yaitu harus terpenuhi semua kondisi yang ada ya. Harus terpenuhi semua kondisi yang ada. Hanya saja perbedaannya, jika kondisi benar atau terpenuhi, maka tidak menyebabkan sesuatu yang akan terjadi. Artinya tidak ada suatu paksaan ya. Melainkan menciptakan satu fakta baru atau sepotong informasi baru. Contohnya, nih, jika dalam 30 hari pesanan tidak dibayar, maka pesanan hangus. Sebenarnya ini tidak apa-apa ya. Jika dalam 30 hari pesanan Anda tidak Anda bayar, itu tidak akan terjadi apa-apa, tetapi akan
buku. Nah, kalau dibuat sebuah sistem, dia akan ya, jika dibuat menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi, maka akan menjadi sebuah sistem peminjaman dan pengembalian buku, ya, sistem peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian nih contoh lagi, contoh aturan bisnis penjualan barang. Nah, ini ya, yang pertama, diskon 5% akan diberikan jika mempunyai kartu anggota atau identitas anggota, ya. Jadi yang memiliki kartu anggota, maka diskon akan berlaku sebesar 5%, ya. Kalau bukan anggota berarti tidak ada diskon. Gitu. Kemudian aturan berlaku, ya. Aturan berlaku beli 2 gratis 1 untuk beberapa barang promo tiap bulannya. Itu, ya. Aturan berlaku beli 2 gratis 1 untuk beberapa barang promo tiap bulannya. Itu yang mempunyai identitas anggota, ya, yang mempunyai kartu anggota. Beli 2 gratis 1. Kemudian pembayaran bisa dilakukan dengan tunai ataupun transfer dengan rekening bank, ya, terserah bank apa. Gitu. Nah, jika ini dibuat menjadi sebuah sistem, kira-kira seperti apa hasilnya? Gitu, ya. Nah, sini ada tugas. Jangan kaget gitulah, ya. Ini tugasnya, ini tugas sederhana, ya. Berhubung kalian di rumah, ya, dengan kuota yang ada, silakan kalian search, ya, silakan kalian search dan buka sistem pendaftaran mahasiswa baru yang ada di Unama, ya, yang ada di kampus Unama. Kemudian tuliskan proses bisnis apa saja yang terdapat dalam sistem pendaftaran mahasiswa baru online tersebut, ya. Yang sudah online itu dituliskan proses bisnis apa saja yang ada. Itu, oke? Kemudian ini referensi yang saya gunakan, ya. Saya rasa untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan kalian boleh tanyakan di komentar, ya. Kalian boleh tanyakan di komentar atau di grup WhatsApp boleh, ya. Dan untuk tugasnya, nah tugas ini kita kumpul di pertemuan berikutnya, ya. Kita kumpul atau sebelum pertemuan berikutnya sudah kalian kirim. Pokoknya batasnya itu saya kasih waktu 1 minggu, ya, 1 minggu dari hari ini sampai dengan minggu depannya, ya. Itu batas penerimaan pengumpulan tugas, ya. Dikirim melalui email, ya. Kirim melalui email saya, oke? Kalian cantumkan nama, kemudian NIM kalian, kemudian tugasnya kalau bisa ini pertanyaan dibuat juga, ya. Soalnya ini dibuat juga. Setelah itu di bawahnya baru dibuat jawaban kalian. Oke? Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.